Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampai mbak. Amin, amin ya robbal alamin. Doakan semoga sampean bisa menyelesaikan bentuk masalah apapun yang terjadi sama sampean mbak. Dan tolong jaga kesehatannya di perantauan. Kali ini kita bakal membahas sebuah kasus meninggalnya mungkin 2 PRT Indo yang kerja di negara Hong Kong. Silahkan disimak hanya di channel ini. Oke, yang pertama mbak semuanya, kemarin channel Iki udah membahas meninggalnya salah satu PRT asing yang bekerja di negara Hong Kong di daerah Yuen Long sana. Si PRT Iki meninggal dunia karena pingsan jam 9:39 tanggal 3 Maret 2025. Majikan Iki bangun mbak, kemudian memanggil cecenya yang pingsan tadi. Nah, setelah cece Iki dipanggil oleh majikan berkali-kali tapi tidak bangun, alhasil bos Iki telepon tim medis. Tim medis datang ke sana, kemudian membangunkan Mbak E, memeriksa Mbak E, dinyatakan meninggal di tempat kejadian Mbak. Dan setelah kemarin aku cari, bahkan sampai saat ini aku cari, siapa sih PRT yang meninggal di Yuen Long itu, apakah dia PL atau Indo? Tapi ketika aku cari di sumber berita PL, Iki tidak ada berita yang meninggal dunia. Jadi biasanya ada kejadian meninggal dunia orang PL, Iki pasti akan memberikan berita-berita ini mbak. Tapi setelah aku cari, Iki nggak ada berita tentang ini. Jadi dipastikan yang meninggal di Yuen Long itu adalah PRT asal Indonesia. Semoga pihak KJRI Iki ada informasi selanjutnya. Karena berita di lokal ini hanya memberitakan ada PRT asing saja yang meninggal dunia. Ini yang pertama. Kemudian hari yang sama, bulan yang sama, tanggal yang sama, tempat beda, kemudian jamnya beda. Jadi tanggal 3 Maret 2025, tempatnya yang kemarin iki di Taipo. Jadi yang pertama di Yuen Long, kemudian yang saat ini di Taipo mbak. Nah, di Taipo ini juga pagi mbak, tetapi bukan jam 9, tapi jam 6:57. Ini jelas diberitakan adalah PRT asal Indo yang umurnya 29 tahun. Kalau yang pertama tadi adalah pingsan, kalau yang kedua ini jelas-jelas melakukan bundir mbak di tempat majikan daerah Taipo, tepatnya adalah Taipo Road nomor 8388. Bos Iki punya tempat Taipo tapi bagian atas puncak mbak, dan ini lumayan kaya. Jadi itu kenapa ada koridornya. Pada waktu kejadian si bos Iki konon katanya Iki mungkin mendengar mbak suara dari luar sana. Karena kalau bundir kemudian menggunakan tali, secara otomatis kalau sakaratul maut itu pasti ada suara itu kan. Nah, bos Iki mendengar suara itu, alhasil dia nih keluar mbak, ingin mencari tahu apa suara itu. Nah, ketika dia Iki keluar mencari tahu di beberapa tempat, dan dia tertuju di koridor mbak. Koridor luar itu kan ada gantungan ini kan, ada gantungan. Nah, gantungan itu juga menuju ke arah dekat ruang tamu dan juga arah toilet mbak. Nah, ketika dia melihat di situ, dia melihat PRT asal Indo ini udah tergantung mbak. Dia tidak memegang mbak, dia tidak menurunkan, karena ketika dia memegang menurunkan ada sidik jari, secara otomatis dia bisa dituntut dalam kasus Iki, bisa diminta keterangan dalam kasus Iki. Lebih parahnya lagi bisa dituduh nantinya. Jadi itu kenapa dia langsung memanggil tim medis dan kepolisian untuk melihat kasus Iki. Nah, ketika tim medis datang, tim kepolisian datang, barulah di situ diturunkan, Mbak. Mbak, waktu diturunkan ini kondisinya lemas, Mbak.
lemas, semacam ya orang gimana sih Mbak kalau tidak ada nafas secara otomatis lemes, diturunkan udah lemes dibawalah ke rumah sakit Prince of Wales daerah Satinsana, tetapi sudah dinyatakan meninggal dunia Mbak. Untuk saat itu ini majikan iki yo susah lah karena tempat dia iki dibuat bundir oleh PRT-nya, apalagi rumahnya dia iki di daerah tengah-tengah hutan. Silakan komen bagi mbak-mbak semuanya, sing apabila saat ini tinggal di situ, bagaimana nggak takut nih majikannya. Oke, untuk saat ini pihak dari teman-temannya ini mencoba untuk menghubungi keluarga. Jadi tidak ada yang tahu permasalahan apa sih PRT-nya iki sampai dia melakukan bundir. Entah apa masalah hutang, entah masalah keluarga, teman, pacar atau sejenisnya, kita tidak tahu ya Mbak Yop masalah. Intinya apapun masalah sampean semua Mbak, tolong tetap jaga kewarasan sampean. Apapun masalah sampean, insya Allah masih bisa diatasi. Tolong untuk jaga pikiran Anda. Silahkan Anda iki bersenang-senang dengan kondisi di mana Anda iki pusing dengan masalah hidup. Dengan cara apa sih? Anda bisa telepon teman, telepon pacar, kemudian bisa beli ini, beli itu, kemudian bisa dengerin musik. Anda bisa melakukan banyak hal untuk ngilangin stres. Tapi jangan sampai Anda nekat melakukan seperti ini. Apalagi di bulan puasa, Mbak ya. Tolonglah orang rumah itu tidak hanya nunggu kiriman uang saja Mbak, tapi juga menunggu kabar baik dari sampean. Tapi di bulan suci ini mau bodoh Mbak hari raya, sampean malah memberikan kabar buruk ninggali sampean, apalagi dalam kondisi bundir tadi. Tolong ya Mbak ya, jaga kewarasan Anda. Iki sudah ada 2 PRT Indo Mbak yang meninggal dunia. Buat teman-teman semuanya, semoga dengan ada kejadian iki menjadi pelajaran untuk sampean tetap berpikiran positif dan jaga diri di perantauan. Semoga bermanfaat diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.